Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Saputra. Saya akan mempresentasikan hasil proposal mata kuliah metode penelitian satu saya yang berjudul Adat Perkawinan Masyarakat Desa Kampung Tengah, Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Sengingi, dengan dosen mengampu Bapak Dr. Ulul Azmi SSMA. Bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Bermacam kekuatan yang harus dihadapi masyarakat, anggota-anggotanya seperti kekuatan alam maupun kekuatan-kekuatan lainnya di dalam masyarakat itu sendiri yang tidak selalu baik bagi dirinya. Dikatakan bahwa karena kemampuan manusia adalah terbatas, dan dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas di dalam memenuhi segala kebutuhan. Kebudayaan Melayu merupakan salah satu pilar menopang kebudayaan nasional Indonesia khususnya dan kebudayaan dunia umumnya. Di samping aneka budaya lainnya, budaya Melayu mendapat pengaruh dari luar, tetapi tidaklah mengubah struktur dasar kebudayaan tersebut. Kelenturan ini terlihat dari struktur dan keterbukaan sistem budaya yang dalam prosesnya banyak menyerap kosakata dari berbagai bangsa. Hasil budaya bangsa yang terpenting adalah bahasa, sebab dengan bahasa kita berpikir dan menerima alam ciptaan Tuhan. Kebudayaan mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Apabila manusia hidup sendiri, maka tak akan ada manusia lain yang merasa terganggu oleh tindakannya. Dalam adat istiadat masyarakat Desa Kampung Tengah telah disusun sedemikian rupa yang berlandasan kepada kaedah-kaedah ajaran Islam serta pengaruh adat istiadat yang telah melekat secara turun-temurun dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan peribahasa adat Basandi, syarak Basandi, Kitabullah. Gabungan dari ketentuan agama Islam dengan ketentuan dalam adat diciptakan dari jenis yang saling berpasangan, pria dan wanita. Tuhan menciptakan makhluk yang berjenis-jenis, begitu juga manusia dalam suatu ikatan yang sah, maka diperlukan perkawinan. Adapun tata cara adat perkawinan di Desa Kampung Tengah yaitu 1. Perkenalan seorang pemuda dan pemudi melalui induk semang atau mak comblang yang disebut titian asok. Dimaksud perkenalan di sini adalah tali hubungan pada zaman dahulu. Pihak laki-laki menyerahkan lampu senter, handuk mandi melalui induk somang sebagai tanda seorang laki-laki mempunyai hubungan dengan seorang perempuan di desa tersebut. 2. Bertanyo atau masuk rokok. Dimaksud dalam hal ini kata pepatah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dengan arti lain, datang nampak muka, pergi nampak punggung. Maksudnya di sini datang bertanya, pergi berpamit. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam hal ini seperti rokok 1 pak, gula 1 kg, teh 1 bungkus, uang sebesar yang ditentukan pemuda. Biasanya itu 150.000. 3. Bertunangan selesai batanyo. Istilah adat datang nampak muko poi nampak punggung melalui tuo bujang. Adat perkawinan di Desa Kampung Tengah telah mengalami perubahan seiring berkembangnya zaman. Dilihat dari tata cara pernikahan dahulu dan sekarang sangat berbeda. Dahulu calon pengantin tidak boleh bertemu sebelum ijab kabul, sedangkan sekarang sudah tidak berlaku di kalangan masyarakat Desa Kampung Tengah. Mengacu pada pernyataan masalah di atas, dengan ini penulis ingin mengambil judul Adat Perkawinan Masyarakat Desa Kampung Tengah, Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Sengingi. 1.2 Identifikasi masalah. Penulis akan meneliti masalah apa saja yang terkait dalam judul proposal, yaitu Adat Perkawinan Masyarakat Desa Kampung Tengah, Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Sengingi. Ada pula masalah yang dibahas dalam penelitian ini, ialah berkaitan dengan tradisi perkawinan masyarakat Kampung Tengah, Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Sengingi. 1.3 Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. 1. Bagaimana norma adat perkawinan yang berlaku di Desa Kampung Tengah? 2. Bagaimana respon fungsional masyarakat di Desa Kampung Tengah terhadap tradisi atau adat perkawinan? 1.4 Batasan masalah. Penelitian ini hanya membahas tentang kajian tradisi adat perkawinan masyarakat Kampung Tengah
Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Sengingi. Batasan masalah dalam penelitian ini digunakan untuk memudahkan serta menentukan pokok permasalahan agar terhindar dari perluasan masalah. 1.5 Tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah sebagai berikut: untuk mengetahui norma adat perkawinan yang berlaku di Desa Kampung Tengah. 2. Untuk mengetahui respon fungsional masyarakat Desa Kampung Tengah terhadap tradisi atau adat perkawinan. 1.6 Manfaat penelitian. Manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaiannya tujuan. Seandainya dalam penelitian tujuan dapat tercapai dan rumusan masalah dapat dipecahkan secara cepat dan akurat, maka dapat disimpulkan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Memberikan sumbangan pengetahuan tambahan bagi penulis dan para pembaca dalam memahami masalah ini. 2. Memahami bahan masukan bagi peneliti selanjutnya dalam penelitian yang sama. 3. Sebagai penambah ilmu pengetahuan dan pengalaman agar mampu melaksanakan kegiatan yang sama pada saat bekerja atau terjun ke lapangan. Ya, begitulah bab 1. Kita akan melanjutkan ke bab kedua. Bab kedua, landasan teori. Adat perkawinan masyarakat Desa Kampung Tengah. Perkawinan adalah perjanjian suci berdasarkan agama antara suami dengan istri berdasarkan hukum agama untuk mencapai satu niat, satu tujuan, satu usaha, satu hak, satu kewajiban, satu perasaan sehidup semati. Perkawinan adalah percampuran dari semua yang telah menyatu tadi. Nikah adalah akad yang menghalalkan setiap suami istri untuk bersenang-senang satu dengan yang lainnya. Perkawinan berasal dari sentuhan pandangan dalam hal ini besar kemungkinan berawal dari sentuhan pandangan antara laki-laki dengan perempuan, tapi biasanya juga terdiri dari pandangan ibu, bapak, atau kaum kerabat yang berminat mencarikan jodoh anaknya atau seorang yang diminta untuk menjodohkan antara anak gadis dengan anak bujang. Tujuan perkawinan itu sendiri dalam agama Islam tidak lain adalah untuk mewujudkan suatu cita-cita keluarga, yakni keluarga bahagia dan sejahtera yang di dalamnya terdapat suatu ketenangan dan kedamaian dan dalam menjalin bahtera rumah tangga. Keluarga seperti ini dalam Islam disebut keluarga sakinah, yaitu keluarga yang rukun, damai, tentram, kreatif, dinamis, produktif, stabil, efisien, efektif, sehat, lahir dan batin, bermanfaat, dan menjadi suri tauladan bagi masyarakat sekitarnya sesuai dengan ajaran Islam. Adat tradisi perkawinan di Desa Kampung Tengah yaitu adat tradisi perkawinan ada yang namanya meminang, yaitu mengulur tando. Tando itu ada berbentuk cincin, yaitu tanda janji antara pihak perempuan dengan pihak laki-laki, perempuan antar tanda ke laki-laki. Jadi tanda itu dibuat perjanjian. Setelah diletakkan bulan atau harinya, tanda itu dikembalikan lagi ke pihak laki-laki kembali. Kalau tanda tadi disuruh ditepati, maka laki-laki sudah sah nikah kawin dengan disaksikan oleh nenek, mama, mempelai laki-laki dan perempuan. Istilahnya bagalanggang ke matahari, pesuluh ke matonan banyak, disaksikan orang banyak. Itulah pesta perkawinan, maka dikembalikan ke tanda berjanji tadi. Berikut akan dipaparkan tahapan-tahapan dalam perkawinan yang umum dilakukan oleh masyarakat Desa Kampung Tengah. Adapun tata cara adat perkawinan di Desa Kampung Tengah yaitu: 1. Perkenalan seorang pemuda dan pemudi melalui induk semang yang disebut titian asok. Perkenalan yang terjadi antara bujang dengan seorang gadis selalu berada di dalam pengawasan orang tua si gadis, walaupun pengawasan tersebut tidak dilakukan secara mencolok mata karena pengawasan tersebut termasuk juga para kerabat dekat si gadis yang menjadi warga masyarakat. Pengawasan ini dilakukan agar hubungan yang terjadi antara si bujang dan si gadis tidak sampai membawa akibat jelek. Tujuan dari perkenalan adalah untuk mencarikan pasangan yang tepat sesuai kriteria yang ditentukan oleh orang tua kedua belah pihak mempelai agar keluarganya yang nantinya mereka bentuk bisa kekal selama dalam menaikkan harkat martabat keluarganya. 2. Merisik dan batanyo masuk rokok. Merisik merupakan proses atau tahapan mengintip atau meninjau. Merisik biasanya dilakukan secara diam-diam dengan hati-hati agar tidak diketahui oleh orang lain. Cara ini dilakukan supaya maksud tidak diketahui orang banyak, sebab mereka merasa malu jika maksud mereka diketahui orang banyak apabila sempat orang yang ditaksir sudah terlebih dahulu ada yang melamar atau merisik. Merisik dilakukan oleh pihak laki-laki atau anak-anak
gadis dengan tujuan supaya mengetahui keadaan calonnya mulai dari keturunannya, sifatnya, pergaulannya, dan kaum kerabatnya. Sebagai kelanjutan setelah merisi adalah batanyo atau masuk rokok. Masuk rokok artinya acara perkenalan dengan warga setempat dengan membawa rokok dan roti yang nantinya akan diberikan ke warga-warga yang menjadi tempat berkumpulnya pemuda. Dengan sepengetahuan kedua pemuda kampung, dengan harapan pemuda-pemuda kampung akan memahami jika melihat si laki-laki tadi berjalan dengan si perempuan kampung tersebut, bahwa mereka telah memiliki ikatan. Masuk rokok dimulai dengan datangnya laki-laki ke rumah ketua pemuda. Kemudian kedua pemuda membawanya ke rumah kepala desa untuk ditanyai maksud dan tujuan. Atas izin kepala desa, maka acara masuk rokok pun dilakukan untuk jaminan keselamatan bagi pemuda untuk datang ke rumah calonnya, juga untuk menghormati pemuda desa Kampung Tengah. 3. Bertunangan selesai batanyo atau masuk rokok tadi. Istilahnya adat datang nampak muka, poi nampak punggung melalui tuwo bujang. Pertunangan adalah suatu fase sebelum perkawinan, di mana pihak laki-laki telah mengadakan prosesi lamaran kepada pihak keluarga perempuan dan telah mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengadakan perkawinan. Berdasarkan adat yang teradat ini, kebiasaan masyarakat Kampung Tengah dalam tata cara pertunangan ini ada beberapa hal yang dilakukan oleh pihak perempuan ke rumah pihak laki-laki, yaitu 1. Menjemput tanda. Adapun yang dapat dibawa sebagai tanda adalah sirih pinang yang dimasukkan ke dalam carano dan dibungkus didukung dengan kain panjang oleh induk samang, sedangkan ibu perempuan membawa sarung rantang. Setelah sampai di rumah ibu laki-laki, sebagai ucapan assalamualaikum, ada caro sirih pinang yang dibawa tadi sebagai pengantar kata oleh pihak perempuan yang menyampaikan maksud kedatangannya. B. Ulur tando terimo tando. Dalam cara ulur tanda terima tanda ada pembicaraan induk semang sebagai kata-kata pengikat pihak laki-laki. Adapun pada tahap ini biasanya ada juga yang namanya pantun tunangan saat setelah rombongan tiba di rumah pihak laki-laki. Hal ini dilakukan sebagai kata pengantar dalam proses pertunangan. Setelah itu langsung diserahkan sebentuk cincin perak, bahkan ada yang sebentuk cincin emas atau sesuai kemauan yang diminta. Setelah tanda dibawa pulang oleh ibu perempuan, timbul kata-kata bersifat perjanjian. C. Menjalang tunangan atau sama makan. Adapun yang akan dibawa dalam menjalang tunangan atau sama makan, yaitu rantang berisi nasi, gulai, dan kue paling kurang 10 rantang. Talamnya di ujung paling kurang 10 dalam. Talam tersebut harus berisi gula, tepung, kain baju, bedak, minyak rambut, cermin, sisir, sabun, dan keperluan mandi lainnya. Membawa 5 ikat sirih pinang yang sudah diracik, kapur secukupnya, gambir seracik, dan tembakau segulung. Benda ini sebagai pembuka kata disebut kata sopan santun, baik kata orang tua kepala runding pada saat ini penentuan waktu. D. Pernikahan atau akad nikah. Akad nikah merupakan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan, masing-masing diikat oleh akad untuk hidup membangun rumah tangga secara bersama-sama. Dalam akad nikah ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi. A. Adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai. B. Adanya ijab kabul, yaitu pengesahan perkawinan. C. Adanya mahar. Adanya wali. E. Adanya saksi-saksi. Acara pernikahan ini biasanya dilakukan 1 minggu sebelum acara pengantin, yang diadakan di rumah pihak perempuan atau bisa juga di kantor KUA Islam dengan disaksikan oleh masing-masing kerabat yang membubuhkan tanda tangan dan cap jari mereka di surat akte pernikahan. F. Bainai di mana setiap orang yang baru menikah dan sebelum melaksanakan acara adat harus memakai inai dan jari dan telapak tangan dan kaki mempelai. Acara berinai dilakukan pada malam sebelum acara pesta perkawinan yang dilakukan oleh masing-masing pengantin agar mempelai terlihat bercahaya dan berseri pada saat bersanding di pelaminan.
bagolek atau kenduri. Acara ini dilakukan di rumah pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Dalam acara bagolek ini ada yang disebut sombah nasi. Setelah pengantin laki-laki dan pengantin perempuan tiba di rumah pengantin perempuan, mereka pun disambut dengan cara adat dengan sombah nasi dua pihak. Mama pengantin malam menjemput suami setelah acara adat pada siangnya. Pada malamnya dinamakan malam menjemput suami, di mana pengantin perempuan menjemput pengantin laki-laki ke rumahnya dengan diantarkannya oleh induk bako dari pihak perempuan yang diiringi dengan rarak celempong 6. Jalang mintuwo mengunjungi mertua adalah berkunjungnya kedua pengantin dengan diiringi seorang kerabat perempuan dari pihak pengantin perempuan ke rumah kerabat terdekat kedua belah pihak dengan tujuan untuk memperkenalkan kepada kaum kerabat mereka masing-masing dan untuk memperkuat silaturahmi antar keluarga. Baiklah, akan berlanjut ke bab ketiga. 3. Metode penelitian. 3.1. Metode dan waktu penelitian. Metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat lazim digunakan oleh peneliti setiap melakukan penelitian ilmiah. Di dalam dunia penelitian, penggunaan metode penelitian untuk mengkaji dan meneliti suatu objek penelitian telah diatur dan ditentukan dengan persyaratan yang sangat ketat berdasarkan disiplin keilmuan yang telah diberlakukan. Hal ini dimaksudkan agar hasil temuan dan penelitian tersebut diakui kebenarannya oleh komunitas ilmuwan yang terkait dengan hal itu karena memiliki nilai ilmiah di bidang tersebut. Jenis penelitian yang dilakukan untuk dasar penelitian ini adalah penelitian dari observasi data yang sesuai di lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan insentif terperinci dan mendalam terhadap suatu objek penelitian, yang umumnya menggunakan strategi multi metode, yaitu wawancara, pengamatan, serta penelaahan dokumen atau studi dokumenter yang antara satu dengan lainnya saling melengkapi, memperkuat, dan menyempurnakan. Sementara itu, waktu penelitian dimulai dari sejak tanggal diumumkannya tugas metode penelitian 1 ini, yaitu pada Maret 2020 untuk bab 1 dan dalam kurun waktu 1 minggu di bulan April 2020 minggu ketiga untuk menyelesaikan bab 2 dan bab 3. Objek penelitian. Objek penelitian merupakan suatu yang menjadi perhatian dalam sebuah penelitian karena objek penelitian merupakan sasaran yang hendak dicapai untuk mendapatkan jawaban maupun solusi dari permasalahan yang terjadi. Objek material dalam penelitian ini adalah adat perkawinan masyarakat desa Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Sengingi. Sedangkan objek formalnya ialah mengkaji tentang adat perkawinan masyarakat desa Kuantan Hilir. 3.3. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan untuk dasar penelitian adalah penelitian lapangan melalui riset data dari beberapa bahan bacaan yang berkaitan. Penelitian ini dilakukan insentif terperinci dan mendalam terhadap objek penelitian yang umumnya menggunakan strategi multi metode, yaitu pengamatan dan penelaahan dokumen atau studi dokumenter. 3.4. Pendekatan ilmiah. Dalam hal pendekatan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif sebagaimana menurut Crick dan Miller. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergabung dari pengamatan pada manusia, baik dalam kawasannya maupun dalam istilahnya. Dalam komentar Meolong, pengertian tersebut menggambarkan bahwa penelitian kualitatif menggunakan latar alamiah, metode alamiah, dan dilakukan oleh orang yang mempunyai perhatian alamiah. Peneliti sengaja memilih pendekatan kualitatif karena penelitian ini merupakan metode penelitian yang sistematis yang dapat digunakan untuk mengkaji dan meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi di dalamnya dan tanpa ada menguji hipotesis. Dengan metode yang alamiah, ketika hasil metode yang diharapkan bukanlah generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitatif, namun makna dari fenomena yang diambil. 3.5. Teknik pengumpulan data.
teknik maupun prosedur pengumpulan data yang digunakan oleh penelitian seperti observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data-data yang dikumpulkan oleh penulis yang dilakukan di tempat fokus penelitian dengan menggunakan beberapa teknik sebagai berikut. 1. Analisis data merupakan suatu teknik dengan langkah mengidentifikasi karakteristik khusus pada suatu pesan secara objek dan sistematis untuk menarik suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan deskriptif analisis, yaitu dengan mendeskripsikan mengenai perkawinan adat. Baiklah, begitulah presentasi proposal dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.